Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Yang terhormat Ibu Iis Aisyah dan Ibu Emi Lindayani selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak. Perkenalkan, kami kelompok 15 yang beranggotakan saya Megasari dan rekan saya Neni Setiawati akan menjelaskan materi terkait ensefalitis. Selamat menyaksikan. Apa itu ensefalitis? Ensefalitis adalah radang otak, umumnya karena infeksi. Infeksi mungkin oleh bakteri atau virus. Dalam beberapa kasus, ensefalitis mungkin hasil dari gangguan sistem kekebalan tubuh. Kasus yang ringan mungkin tidak menimbulkan gejala atau memiliki gejala seperti flu ringan. Kasus yang berat dapat mengancam jiwa. Penanganan medis segera diperlukan untuk gejala seperti kebingungan, halusinasi, kejang, lemas, dan kehilangan kemampuan mengindra. Selain mengatasi penyebab yang mendasari, penanganan berupa bantuan gejala dan perawatan suportif. Nah, teman-teman, setelah kita nonton video, selanjutnya yaitu ada definisi ensefalitis. Ensefalitis adalah radang jaringan otak yang dapat disebabkan oleh bakteri, cacing, protozoa, jamur, rickettsia atau virus. Menurut Arif Mansur tahun 2000. Nah, ensefalitis ini adalah suatu peradangan dari otak. Jadi, ensefalitis merupakan radang jaringan otak ya teman-teman. Nah, ada beberapa tipe dari ensefalitis. Kebanyakan darinya disebabkan oleh infeksi. Paling sering infeksi ini disebabkan oleh virus loh. Ensefalitis dapat juga disebabkan oleh penyakit-penyakit yang menyebabkan peradangan dari otak. Penasaran kan sama etiologinya? Yuk kita lanjut ke etiologi. Nah, selanjutnya itu ada etiologi nih teman-teman. Berbagai macam mikroorganisme dapat menimbulkan ensefalitis loh. Misalnya bakterial, protozoa, cacing, jamur, spiroeta, dan virus. Contoh dari bakterialnya itu seperti Staphylococcus aureus dan E. coli. Selanjutnya ada klasifikasi ensefalitis nih teman-teman. Klasifikasi ensefalitis sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ensefalitis sipilis. Apa sih? Infeksi ini terjadi melalui permukaan tubuh, umumnya sewaktu kontak seksual. Yang kedua ada ensefalitis virus yang disebabkan oleh virus RNA, virus DNA, dan virus AIDS. Yang ketiga ada ensefalitis karena parasit. Hal ini terjadi karena malaria cerebral dan tokoplasmosis. Nah, selanjutnya yaitu patofisiologi ensefalitis. Virus masuk tubuh klien melalui kulit, saluran pernafasan, dan saluran cerna. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus akan menyebar ke seluruh tubuh dengan cara lokal. Aliran virus terbatas menginfeksi selaput lendir permukaan atau organ tertentu. Penyebaran hematogen primer, virus masuk ke dalam darah, kemudian menyebar ke organ dan berkembang biak di organ tersebut dan menyebar melalui saraf. Virus berkembang biak di permukaan selaput lendir dan menyebar melalui sistem persarafan, menurut Mutakin tahun 2008. Lalu ada manifestasi klinik. Adapun gejala-gejala yang mungkin timbul pada masalah ensefalitis adalah yang pertama, panas badan meningkat, yang kedua sakit kepala, yang ketiga muntah-muntah, yang keempat gelisah kadang disertai perubahan tingkah laku, dan yang kelima gangguan penglihatan, pendengaran, dan bicara. Pemeriksaan diagnosis ensefalitis yang pertama yaitu pemeriksaan biakan. Dibagi menjadi 4 pemeriksaan. Yang pertama dari darah. Viremia berlangsung hanya sebentar saja sehingga sukar untuk mendapatkan hasil yang positif. Lalu yang kedua ada dari liquor cerebropinalis atau jaringan otak hasil nekropsi. Akan didapat gambaran jenis kuman dan sensitivitas terhadap antibiotika. Yang ketiga yaitu ada dari feses. Untuk jenis enterovirus sering didapat hasil yang positif. Lalu yang terakhir yaitu dari swab hidung dan tenggorokan akan didapat hasil kultur positif.
Selanjutnya, pemeriksaan serologis, seperti uji fiksasi komplement. Lalu pemeriksaan darah, terjadi peningkatan angka leukosit. Selanjutnya, pemeriksaan EEG. EEG sering menunjukkan aktivitas listrik yang merendah sesuai dengan kesadaran yang menurun, seperti adanya kejang, koma, tumor, dan infeksi sistem saraf. Lalu, pemeriksaan CT scan otak seringkali didapat hasil normal, tetapi bisa pula didapat hasil edema difusi. Nah, selanjutnya komplikasi ensefalitis. Angka kematian untuk ensefalitis ini masih tinggi, berkisar antara 35-50% daripada penderita yang hidup. 20-40% mempunyai komplikasi atau gejala sisa berupa paralitis, gangguan penglihatan atau gejala neurologik yang lain. Penderita yang sembuh tanpa kelainan neurologik yang nyata dalam perkembangan selanjutnya masih mungkin menderita retardosi mental, gangguan tingkah laku, dan epilepsi. Nah, selanjutnya yaitu asuhan keperawatan ensefalitis. Yang pertama ada pengkajian. Terdiri dari identitas. Ensefalitis dapat terjadi pada semua kelompok umur. Lalu ada keluhan utama berupa panas badan meningkat, kejang, dan kesadaran menurun. Lalu riwayat penyakit sekarang. Mula-mula anak rewel, gelisah, muntah-muntah, panas badan meningkat kurang lebih 1-4 hari, dan sakit kepala. Lalu riwayat penyakit dahulu. Klien sebelumnya menderita batuk, pilek kurang lebih dari 1-4 hari, pernah menderita penyakit herpes, penyakit infeksi pada hidung, telinga, dan tenggorokan. Lalu ada riwayat penyakit keluarga. Keluarga ada yang menderita penyakit yang disebabkan oleh virus, contohnya herpes dan lain-lain. Bakteri, contohnya Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Lalu imunisasi. Kapan terakhir diberi imunisasi DTP karena ensefalitis dapat terjadi pada post-imunisasi pertusis. Yang kedua yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu penyatuan dari masalah pasien yang nyata maupun potensial berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Menurut Budi Hartono tahun 1994. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada masalah ensefalitis adalah yang pertama gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan sakit kepala mual dan hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan ensefalitis. Intervensi adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi masalah sesuai dengan diagnosa keperawatan. Menurut Budi Hartono tahun 1994. Intervensi keperawatan pasien dengan masalah ensefalitis adalah yang pertama gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan sakit kepala mual. Tujuan, nyeri teratasi, kriteria hasil melaporkan nyeri hilang atau terkontrol, lalu menunjukkan postur rileks dan mampu tidur atau istirahat dengan cepat. Intervensi dan rasional. Ada intervensi mandiri, yang pertama yaitu berikan tindakan nyaman. Rasional, tindakan non-analgetik dapat menghilangkan ketidaknyamanan dan memperbesar efek terapi analgetik. Yang kedua, berikan lingkungan yang tenang, ruangan agak gelap sesuai indikasi. Rasional, menurunkan reaksi terhadap stimulasi dari luar atau sensitivitas terhadap cahaya dan meningkatkan istirahat atau relaksasi. Yang ketiga, kaji intensitas nyeri. Rasional, untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Yang keempat, tingkatkan tirah baring, bantu kebutuhan perawatan diri pasien. Rasional, menurunkan gerakan yang dapat meningkatkan nyeri. Kolaborasi. Yang pertama, berikan analgesik sesuai indikasi. Rasional, obat ini dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan atau istirahat umum. Intervensi perawatan untuk diagnosa hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi. Tujuan suhu tubuh normal, kriteria hasil mendemonstrasikan suhu dalam batas normal dan bebas dari kedinginan. Untuk intervensi mandirinya, pantau suhu pasien, perhatikan menggigil atau dioforesis. Rasional suhu 38,9 sampai 41,1 derajat Celcius menunjukkan proses penyakit infeksius akut.
Intervensi kedua, pantau suhu lingkungan, batasi atau tambahkan linen tempat tidur sesuai indikasi. Rasionalnya suhu ruangan atau jumlah selimut harus diubah untuk mempertahankan suhu mendekati normal. Intervensi kolaborasi, berikan antipiretik sesuai indikasi. Rasional digunakan untuk mengurangi demam dengan aksi sentralnya pada hipotalamus. Nah, selanjutnya implementasi keperawatan ensefalitis. Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan menurut Effendi tahun 1995. Implementasi keperawatan pasien dengan masalah ensefalitis meliputi yang pertama, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan sakit kepala mual. Yang pertama, memberikan tindakan nyaman. Yang kedua, memberikan lingkungan yang tenang, ruangan agak gelap sesuai indikasi. Yang ketiga, mengkaji intensitas nyeri. Yang keempat, meningkatkan tirah baring, bantu kebutuhan perawatan diri pasien. Dan yang terakhir, berkolaborasi untuk pemberian analgesik sesuai indikasi. Yang kedua yaitu hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi. Yang pertama, memantau suhu pasien, perhatikan menggigil atau diaforesis. Yang kedua, memantau suhu lingkungan, batasi atau tambahkan linen tempat tidur sesuai indikasi. Lalu yang terakhir, berkolaborasi untuk pemberian antipiretik sesuai indikasi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengkajian, lalu diagnosa keperawatan, intervensi dan implementasi dari ensefalitis yang sudah dipaparkan oleh rekan saya Teh Neni, selanjutnya ada evaluasi dari diagnosa keperawatan yang muncul. Evaluasi adalah perbandingan yang sistemik atau terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Menurut Linda Jual Capenito tahun 1999 halaman 28. Evaluasi pada pasien dengan masalah ensefalitis adalah yang pertama, pemenuhan nutrisi pasien adekuat, yang kedua, melaporkan nyeri hilang atau terkontrol, dan yang ketiga, tidak mengalami kejang atau cedera lainnya. Nah, teman-teman, untuk materi yang kami paparkan terkait ensefalitis sendiri sudah selesai. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau langsung di kolom chat saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.